Selamat pagi semuanya. Nama saya Laurentius Alberto dengan NIM 201041717121. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UTS Manajemen Pemasaran. Nomor 1, menurut Warren J. Kagan, saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau pemakai industri. Distribusi intensif adalah strategi distribusi yang menempatkan produk dagangannya pada banyak retailer atau pengecer serta distributor di berbagai tempat. Teknik ini sangat cocok digunakan untuk produk atau barang kebutuhan pokok sehari-hari yang memiliki permintaan dan tingkat konsumsi yang tinggi. Contohnya seperti sembako, rokok, sikat gigi, pasta gigi, sabun, deterjen, dan lain sebagainya. Kelebihannya, memberikan akses yang mudah bagi pelanggan. Kekurangannya, banyak toko tidak akan menerima beberapa produk jika konsumen tidak suka membeli produk tersebut di tempat itu. Distribusi selektif adalah suatu metode distribusi yang menyalurkan produk, barang, atau jasa pada daerah pemasar tertentu dengan memilih beberapa distributor atau pengecer saja pada suatu daerah. Di antara distributor atau pengecer akan terdapat suatu persaingan untuk merebut konsumen dengan cara, teknik, dan strategi masing-masing. Contoh saluran distribusi selektif adalah produk elektronik, produk kendaraan bermotor, pakaian, buku, dan lain sebagainya. Kelebihannya, distribusi yang berfokus pada toko pengecer yang memiliki permintaan akan produk tersebut dan atau di mana karyawannya memiliki pengalaman menjual produk tersebut. Kekurangannya, karena distribusi selektif, produk tersebut tidak mudah diakses. Distribusi eksklusif adalah memberikan hak distribusi untuk produk pada dua distributor atau pengecer saja pada suatu area daerah. Barang atau jasa yang ditawarkan oleh jenis distribusi eksklusif adalah barang-barang dengan kualitas dan harga yang tinggi dengan jumlah konsumen yang terbatas. Contoh distribusi eksklusif adalah seperti showroom mobil, factory, outlet, restoran waralaba, produk MLM atau multi level marketing, atau passive income, minimarket, supermarket, dan lain sebagainya. Kelebihannya, produk tersebut dianggap prestisius. Produsen juga menjamin bahwa toko pengecer di mana produk didistribusikan akan mampu melayani produk dengan layak. Kekurangannya, akses produk kepada pelanggan terbatas. Lalu yang kedua, bauran promosi adalah suatu kegiatan pemasaran terhadap suatu produk agar produk yang dipasarkan memberikan hasil yang memuaskan. Faktor-faktor bauran promosi, yang pertama, jenis pasar produk. Alokasi bauran komunikasi berbeda-beda antara pasar konsumen dan pasar bisnis. Pemasaran konsumen mengeluarkan uang secara berturut-turut untuk promosi penjualan, iklan, penjualan pribadi, dan hubungan masyarakat. Penjualan pribadi memberikan sumbangan yang besar dalam pemasaran barang konsumen. Beberapa pemasar konsumen menggunakan tenaga penjual terutama untuk menerima pesanan mingguan dari penyalur dan untuk memeriksa. Namun, penjualan perusahaan konsumen yang terlatih dengan efektif dapat memberikan 4 sumbangan penting. Yang pertama, posisi persediaan yang meningkat, pembangunan antusiasme, penjualan misioner, dan manajemen pelanggan utama. Lalu tahap kesiapan pembeli. Ada 5 tahap kesiapan pembeli, yaitu tahap kesadaran, tahap pengertian, tahap keyakinan, tahap pemesanan, dan tahap pemesanan kembali. Kiat promosi bervariasi dalam efektivitas biaya pada tahap-tahap kesiapan pembeli yang berbeda.
Periklanan dan publisitas memainkan peranan paling penting dalam tahap kesadaran. Tahap pengertian pelanggan lebih dipengaruhi oleh iklan dan penjualan personal, iklan dan promosi penjualan. Penutupan penjualan atau pemesanan dipengaruhi oleh penjualan personal, promosi penjualan. Sedangkan pemesanan kembali juga dipengaruhi oleh penjualan personal dan promosi penjualan dan sebagian iklan yang meningkat. 3. Siklus hidup produk. Alat-alat komunikasi juga memiliki efektivitas biaya berbeda sesuai dengan tahap siklus hidup produk yang berbeda. Ada 4 tahap siklus hidup produk, yaitu yang pertama tahap perkenalan. Iklan yang memberitakan memiliki tingkat efektivitas biaya tertinggi, disusul penjualan pribadi untuk memperoleh jangkauan distribusi dan promosi. Penjualan untuk mendorong konsumen mencobanya. Yang kedua, tahap pertumbuhan. Permintaan mempunyai momentumnya sendiri melalui cerita dari mulut ke mulut. Lalu tahap kemapanan. Secara berturut-turut, promosi penjualan, iklan, dan penjualan pribadi semuanya makin berperan penting. Yang keempat, tahap kemunduran. Promosi penjualan tetap berperan kuat, alat-alat komunikasi berkurang, dan wiraniaga hanya memberikan sedikit perhatian pada produk tersebut. Bauran pemasaran ialah seperangkat alat pemasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam memenuhi target. Faktor-faktornya: pertama, produk merupakan bentuk penawaran yang ditunjukkan untuk pemuasan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Harga, bauran harga berkenan dengan kebijakan strategis dan taktis seperti tingkat harga, struktur diskon, cara pembayaran, dan tingkat diskriminasi harga di antara berbagai kelompok pelanggan. Lalu saluran distribusi merupakan keputusan yang menyangkut kemudahan dalam akses terhadap barang dan jasa bagi para konsumen. Promosi merupakan berbagai macam cara yang ditempuh perusahaan dalam rangka menjual produk tersebut kepada konsumen. Menentukan anggaran. Bauran promosi ialah dengan mengalokasikan dananya lebih kepada kegiatan seperti promosi penjualan, penjualan perorangan, hubungan masyarakat, dan lain-lain. Bauran pemasaran ialah dengan lebih mengedepankan produk, harga, saluran distribusi, dan baru promosi dalam melakukan pemasaran. Yang ketiga, produk. Apapun yang dapat dijual ke pasar untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan pasar. Produk ini contohnya macam-macam produk: kualitas, desain, features, brand, packaging, size, atau service. Price, suatu yang dikeluarkan konsumen untuk membeli suatu produk, sesuatu yang biasanya ditetapkan oleh penjual terhadap produk yang dihasilkan dengan pertimbangan biaya-biaya yang dikeluarkan saat proses produksi. Price ini contohnya list price, diskon, payment periode, dan kredit. Place, penempatan atau pendistribusian suatu produk untuk dijual ke pasar. Contohnya meliputi channel, coverage, location, dan inventory transfer. Lalu promosi, sejenis komunikasi yang memberikan penjelasan yang meyakinkan calon konsumen tentang barang dan jasa. Promosi ini contohnya iklan, promosi penjualan, sales force, public relation, dan pemasaran langsung. 4. Pembicara dalam video tersebut adalah Hendy Aprianto. Pengembangan produk adalah proses perubahan yang dilakukan terhadap produk yang sudah ada, sekaligus proses pencarian inovasi untuk menambah nilai terhadap barang lama dengan
mengkonversikannya ke dalam produk tersebut. Dengan adanya pengembangan produk, berarti perusahaan sudah memahami tentang kebutuhan dan keinginan pasar. Tujuan pengembangan produk. Tujuan pengembangan produk adalah untuk memberikan nilai maksimal bagi konsumen. Memenangkan persaingan perusahaan dengan memilih produk yang inovatif, produk yang dimodifikasi serta mempunyai nilai yang tinggi baik dalam desain, warna, ukuran, kemasan, merek, dan ciri-ciri lainnya. Menurut Kotler dan Keller, umumnya tujuan pengembangan produk baru adalah untuk memenuhi kebutuhan baru dan memperkuat reputasi perusahaan sebagai investor, yaitu dengan menawarkan produk yang lebih baru daripada produk sebelumnya. Untuk mempertahankan daya saing terhadap produk yang sudah ada, yaitu dengan jalan menawarkan produk yang dapat memberikan jenis kepuasan yang baru. Bentuknya bisa bertambah terhadap lini produk yang sesudah ada maupun revisi terhadap produk yang telah ada. Sedangkan menurut Alma, terdapat beberapa alasan yang membuat perusahaan melakukan pengembangan produk, yaitu untuk memenuhi keinginan konsumen, untuk menambah omset penjualan, lalu untuk mendayagunakan sumber-sumber produksi, untuk memenangkan persaingan, untuk meningkatkan keuntungan dengan pemakaian bahan yang sama, untuk mendayagunakan sisa-sisa bahan, untuk mencegah kebosanan konsumen, untuk menyederhanakan produk pembungkus, jenis-jenis pengembangan produk. Setiap perusahaan harus mempunyai strategi dalam melakukan pengembangan produk. Hal ini bertujuan agar produk yang akan dikembangkan dapat sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan konsumen yang sudah ada tetap tertarik dengan penawaran yang diberikan oleh suatu perusahaan serta menarik konsumen baru. Menurut Kotler dan Keller, strategi pengembangan produk terdapat beberapa jenis, yaitu memperbaiki yang sudah ada. Dalam hal ini, perusahaan menggunakan teknologi dan fasilitas yang ada untuk membuat variasi dan memperbaiki produk yang ada. Dalam menggunakan cara ini, perusahaan tidak memiliki risiko besar karena hanya akan melakukan perubahan yang menyeluruh. Memperluas lini produk. Jenis pengembangan produk dilakukan perusahaan dengan cara menambah item pada lini produk yang sudah ada atau menambah lini produk baru. Menambah produk yang ada. Perusahaan dalam hal ini menambah atau memberikan variasi pada produk yang telah ada dan juga memperluas segmen pasar dengan melayani berbagai macam konsumen atau pembeli yang memiliki selera yang berbeda-beda. Meniru strategi pesaing. Pada cara ini, perusahaan meniru kebijakan pesaing yang dianggap menguntungkan, seperti halnya menetapkan harga, menambah lini produk. Biasanya perusahaan memerlukan dana besar dalam menambah produk baru atau tidak ada kaitannya sama sekali dengan lini produk fana telah ada. Karena produk yang belum pernah diproduksi sebelumnya, serta dalam hal penggunaan fasilitas-fasilitas untuk mempromosikannya memerlukan proses yang baru pula. Sedangkan menurut Ciptono, terdapat 3 strategi pengembangan produk, yaitu strategi peningkatan kualitas. Produk dapat meningkatkan daya tahan produk atau dengan meningkatkan kehandalan dan kecepatan pelayanan terhadap konsumen. Strategi peningkatan keistimewaan. Produk ada 4 indikator yang dapat meningkatkan keistimewaan suatu produk, seperti kualitas bahan yang dipakai, keanekaragaman, kenyamanan dalam pemakaian suatu produk bagi penggunaannya, dan aksesoris tambahan. Strategi peningkatan gaya produk. Produk bisa meningkatkan nilai suatu produk dari segi pemilihan warna produk tersebut, rancangan atau desain yang menarik, dan yang terakhir adalah kemasan yang dapat memberi nilai tambah bagi produk tersebut. Nomor 5, pembicara dalam video tersebut
adalah Hendy Aprianto. Tingkatan produk adalah istilah untuk membagi atau klasifikasi suatu produk berdasarkan manfaat atau kegunaan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan marketing dalam menyusun strategi pemasaran yang tepat. Tingkatan produk nantinya membuahkan sebuah hierarki yang akan sangat menentukan positioning suatu produk. Lalu nomor 6, pembicara dalam video pertama, Liris Windia. Sebuah metrik sistematis berdasarkan pendekatan visual untuk mendesain kualitas produk dan jasa. Proses mengkonversikan permintaan konsumen ke dalam karakteristik kualitas dan mengembangkan sebuah kualitas desain untuk produk akhir dengan merinci secara sistematis hubungan antara permintaan dan karakteristiknya. Dimulai dengan kualitas setiap komponen fungsional dan memperluas perincian kepada kualitas setiap part dan proses. Apa dan bagaimana QFD? Alat perencanaan yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan atau harapan konsumen. Lazim diaplikasikan dalam persoalan perancangan produk atau product design, rekayasa atau engineering, dan productivity improvement. Identifying the needs of customer and interpreting them in terms of technical parameter and target values. 9 step of the QFD method to build the house of quality. Pembicara dalam video yang kedua, Edin Rosidin. Materi yang dibahas, pemasaran politik atau politik marketing. Political marketing atau pemasaran politik adalah misalnya konsep produk yang populer dalam bisnis atau ekonomi, kini dipakai dalam politik. Dan pemasaran politik memiliki elemen-elemen pemasaran terbagi menjadi 4 bagian, yaitu produk, price, place, dan promosi. Produk berarti partai, kandidat, dan gagasan partai yang akan disampaikan kepada konstituen. Produk ini berisi konsep identitas ideologi, baik di masa lalu maupun sekarang, yang berkontribusi dalam pembentukan sebuah produk politik. Promosi atau promotion adalah upaya periklanan, kehumasan, dan promosi untuk sebuah partai yang dibaurkan sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Harga atau price mencakup banyak hal, mulai dari ekonomi, psikologis, sampai citra nasional. Harga ekonomi mencakup semua biaya yang dikeluarkan partai selama periode kampanye. Harga psikologis mengacu pada harga persepsi psikologis, misalnya pemilih merasa nyaman dengan latar belakang etnis, agama, pendidikan, dan lain-lain. Sedangkan harga citra nasional berkaitan dengan apakah pemilih merasa kandidat tersebut dapat memberikan citra positif dan dapat menjadi kebanggaan negara. Lalu penempatan atau place berkaitan erat dengan cara hadir atau distribusi sebuah partai dan kemampuannya dalam berkomunikasi dengan para pemilih. Hal ini berarti sebuah partai harus dapat memetakan struktur serta karakteristik masyarakat, baik itu geografis maupun demografis.